Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang sebelumnya kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yang pertama Laras Ira Monika, yang kedua Rizky Finado Putra, saya sendiri, yang ketiga Ferdi Rahmat Hidayat, yang keempat Ridwan Fauzi. Kami di sini membahas DC Motor Speed Control System based on PI Controller, di mana kecepatan motor DC adalah pengontrol PI yang dikendalikan sebagai donor dalam pelaksanaan ini. Menggunakan simulasi MATLAB dan pengukuran praktis, kontrol kecepatan motor dicapai. Hasil yang diperoleh dari rangkaian simulasi MATLAB ditampilkan kira-kira serupa dengan peroleh dengan koneksi praktis. Perbandingan hasil simulasi pada jurnal dengan Simulink MATLAB. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu data pada jurnal. Di sini ada closed loop system MATLAB simulation. Di sini terdapat block diagram closed loop, dimana yang pertama di sini yaitu ada fungsi step. Fungsi step ini menghasilkan fungsi langkah atau blok langkah. Seterusnya akan masuk ke fungsi sum, atau fungsi sum ini penambahan atau pengurangan pada input. Misalnya jika inputnya itu 11, jika dikurangi 1 maka jadi inputnya itu 10. Nah, selanjutnya keluaran dari sum ini ada dua. Yang pertama itu ke gain 1. Gain mengalihkan input dengan nilai konstan. Input dan gain masing-masing berupa skalar, vektor atau matriks. Nah, setelah keluaran gain 1 ini masuk lagi ke fungsi sum. Dari sum yang pertama tadi masuk ke gain 4. Di sini fungsinya itu untuk mengalihkan input dengan nilai konstan. Nah, setelah keluaran gain ini masuk ke integrator. Integrator berperan sebagai pengintegral input terhadap waktu sehingga dapat menghasilkan suatu bentuk gelombang output yang merupakan hasil dari pengoperasian sinyal masukan dari konstan. Keluaran dari integrator ini masuk lagi ke fungsi sum untuk menambahkan input. Nah, setelah ini dari fungsi sum ini akan masuk ke transfer function agar dapat memasukkan persamaan. Disinilah kita akan memasukkan persamaan sesuai yang ada pada jurnal. Nah, kita inputkan persamaannya. Jadi keluaran dari transfer function ini akan masuk lagi ke fungsi sum, dimana di sini akan ditambahkan nilai inputnya. Setelah fungsi sum ini akan masuk lagi ke transfer function 1. Kita memasukkan persamaan 1/0,012s tambah 1. Nah, keluaran dari transfer function ini masuk ke loop dan masuk juga satu lagi ke transfer function 2. Setelah transfer function 1 ini masuk ke loop 1, di sini masuk ke scope 1. Di sini scope 1 menampilkan gelombang seperti yang ada di osiloskop. Nah, yang masuk ke transfer function 2, di sini kita menambahkan fungsi atau persamaan 1/0,53s. Setelah ini akan masuk ke gain 2. Nah, sebelum itu akan terjadi feedback sebelum masuk ke gain 2 ini, yaitu kembali lagi ke fungsi sum. Nah, disinilah berkelanjutannya atau berulang kembali jika data yang dimasukkan belum diinginkan, belum sesuai dengan keinginan. Nah, di sini setelah sesuai maka lanjut ke gain 2. Nah, di gain 2 ini terdapat nilai 17. Nah, setelah keluaran dari gain 2 ini, jika data yang diinginkan belum tercapai maka feedback atau umpan balik. Nah, di sini akan masuk ke gain 3. Gain 3 ini akan memproses lagi. Nah, dia akan masuk ke sum yang pertama tadi. Nah, disinilah berkelanjutannya atau berulang kembali sampai nantinya keadaan normal atau keadaan yang diinginkan telah tercapai. Nah, jika telah tercapai, dari fungsi gain 2 ini akan masuk ke scope 2. Nah, di scope 2 ini akan menampilkan gelombang yang ditampilkan sama dengan hasil gelombang pada osiloskop. Nah, di samping inilah bentuk gelombang yang ditampilkan.
Hasil gelombang pada skop pertama bisa dilihat hasilnya. Yang pertama itu dari naik sampai ke nomor 45. Nah, nanti turun lagi sampai di angka 1 itu akan naik kembali sedikit. Nah, di angka 2 itu akan mendatar atau garisnya normal kembali. Nah, inilah hasil dari skop pertama. Kalau hasil dari skop kedua ini gelombangnya itu dimulai dari gelombang 0. Nah, dia akan naik sampai ke gelombang 550. Nah, nanti akan turun lagi sampai mencapai gelombang 500. Nah, di situ gelombangnya akan lanjut mendatar. Inilah bentuk dari gelombang yang dihasilkan dari skop 1 dan skop 2. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.